Halo Sobat Dunia Film Channel, kembali lagi di Dunia Film Channel. Sebuah film yang berjudul All Quiet in the Western Front, yang menceritakan tentang remaja 17 tahun bernama Paul Braumer, yang mendaftar masuk ke dalam pasukan prajurit perang, di Kekaisaran Jerman. Ia bergabung bersama 3 sahabatnya di sekolah, mereka menganggap peperangan itu sebuah hal yang menyenangkan. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita saksikan alur cerita filmnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Berlatar belakang di Perang Dunia Pertama, film diawali dengan peperangan di sebuah parit antara Jerman melawan Prancis, untuk merebut wilayah kekuasaan. Namun salah satu pasukan bernama Hendrik harus tewas. Setelah peperangan, para prajurit yang masih hidup mulai mengumpulkan mayat-mayat dari prajurit Jerman yang tewas. Dan mereka mengambil pakaiannya, untuk dicuci dari noda darah dan dijahit kembali, untuk diberikan kepada pasukan baru selanjutnya. Cerita pun berganti pada tokoh utama kita, seorang bocah berusia 17 tahun yang bernama Paul Braumer. Ia bersama teman-temannya sangat antusias untuk daftar menjadi prajurit, yang ikut berperang, untuk membela negaranya yaitu Jerman. Paul mendaftar menjadi prajurit, secara sembunyi-sembunyi dari orang tuanya. Bahkan ia memasukkan tanda tangan orang tuanya di formulir pendaftaran. Kemudian Paul bersama anak muda lainnya diberi motivasi oleh gurunya, agar mereka semua semangat mengikuti perang. Paul bersama teman-temannya, akhirnya berhasil mendaftar. Dan kali ini Paul mendapat seragam dari prajurit yang sudah tewas sebelumnya, yang bernama Hendrik. Mereka semua sangat antusias ikut berperang, karena mereka beranggapan jika menjadi prajurit, cewek-cewek akan mendekat dan menganggap mereka keren. Paul bersama prajurit baru lainnya, segera berangkat. Dengan berbekal latihan yang minim dan seragam bekas dari prajurit yang telah tewas sebelumnya. Di tengah perjalanan, Paul bersama rombongan terpaksa harus berjalan, karena truk tumpangan mereka harus dipakai untuk membawa prajurit yang terluka kembali ke markas. Rombongan prajurit sempat diserang oleh Prancis, namun serangan tersebut tak berlangsung lama. Dan rombongan segera melanjutkan perjalanan ke garda depan sebelah barat yang saat itu tengah berperang. Sesampainya di parit, keadaan masih kacau ditambah hujan yang sangat deras yang membuat beberapa prajurit harus menguras parit agar tidak banjir. Malamnya, Paul bersama temannya yang bernama Krok bertugas untuk berjaga. Namun Paul melihat sesuatu yang bergerak di depannya, dan langsung menembaknya. Tapi karena pantulan cahaya dari helmnya, Paul terkena tembakan di helmnya. Hal itu cukup beruntung karena tidak membuat Paul tewas. Kemudian pasukan Prancis mulai menembakkan suar. Ternyata suar tersebut adalah tanda untuk mengebom parit Jerman dan membuat pasukan Jerman segera berlindung di dalam bunker. Di tengah serangan bom, salah satu teman Paul bernama Ludwig yang awalnya sangat antusias, mentalnya langsung dibuat hancur begitu mengetahui kejamnya peperangan. Dan ia meminta pulang, namun serangan bom Prancis berhasil merobohkan bunker, dan Paul tak sempat keluar. Paginya, Paul berhasil selamat dan ditemukan oleh teman-temannya dalam tumpukan kayu. Setelah serangan semalam, banyak prajurit yang tewas, dan Paul disuruh mengumpulkan tanda pengenal dari para prajurit yang sudah tewas. Namun sayangnya ia menemukan Ludwig yang sudah meninggal dunia, karena serangan semalam. Hal itu membuat Paul sangat sedih. Kemudian karena kelaparan, Paul dan seorang veteran perang bernama Cat pergi ke sebuah peternakan, untuk mencari makanan. Tapi saat Cat masuk ia ketahuan, namun ia juga berhasil mendapatkan seekor angsa dan segera kabur sambil ditembaki. Sesampainya di camp, mereka segera memasak angsanya. Paul dan teman-temannya sangat senang sekali, karena bisa menikmati daging angsa di tengah peperangan yang sangat kejam ini. Setelah makan, mereka bersantai dan saling berbincang membahas rencana mereka masing-masing, jika perang telah usai. Tak lama kemudian Cat mendapat surat dari istrinya. Cat yang tidak bisa membaca minta tolong pada Paul untuk membacakan suratnya. Surat tersebut ternyata berisi surat cinta dari istri Cat, agar ia kembali dengan selamat. Kemudian Paul bersama teman-temannya bertugas untuk patroli, dan mereka mendapati beberapa mayat prajurit, yang tubuhnya telah hancur dan tersangkut di pohon, karena ledakan. Mereka akhirnya sampai di gudang senjata,
Tapi mereka dibuat terkejut karena menemukan banyak prajurit Jerman yang tewas karena serangan gas beracun. Malamnya saat Paul tertidur, tiba-tiba mereka mendapat panggilan tugas jika akan terjadi gencatan senjata di Parit. Mereka pun berbondong-bondong segera menuju Parit, bersiap-siap untuk berperang. Di sisi lain, ketua delegasi Jerman bernama Matthias, mencoba berdamai dengan pihak Prancis, agar perang tak berlanjut. Karena mereka ini hanya berperang untuk merebut wilayah yang termasuk wilayah kecil, dan perebutan wilayah tersebut memakan banyak korban, baik prajurit maupun warga sipil. Pihak Prancis setuju, tapi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi Jerman. Dan perang akan terus berlanjut, sampai Matthias menyetujui syarat-syarat dari Prancis. Matthias pun segera mengirim persyaratan Prancis kepada petinggi Jerman, apakah disetujui atau tidak. Peperangan di garda depan akhirnya pecah, para pasukan Jerman menyerang pasukan Prancis yang ada di seberang. Para pasukan Jerman yang sudah sampai di tempat musuh, segera menghabisi semua prajurit Prancis sampai tak tersisa. Setelah semua pasukan Prancis dihabisi, Paul bersama teman-temannya mengambil makanan milik musuh, dan juga memakannya. Karena makanan tersebut termasuk langka pada saat perang. Namun kesenangan itu tak bertahan lama, karena bala bantuan Prancis datang menggunakan tank anti peluru. Para pasukan Jerman mencoba menembaki tank tersebut, namun itu sia-sia. Kedatangan tank tersebut membuat pasukan Jerman ketar-ketir, dan memutuskan untuk mundur. Banyak prajurit Jerman yang mundur harus tewas, karena ditembaki tank Prancis dari belakang. Paul yang akan mundur harus berpisah dengan satu temannya yang bernama Franz. Para pasukan Jerman yang masih ada di dalam parit juga harus tewas secara mengenaskan, karena mereka dibakar hidup-hidup oleh pasukan Prancis. Paul bersama Krop dan juga Cat, berhasil menumbangkan satu tank Prancis dengan mengebom bagian dalam tank. Paul kemudian segera lari kembali ke parit. Sesampainya di parit ia melihat Krop yang sudah terkepung pasukan Prancis dan akhirnya ia harus tewas dengan cara dibakar. Tidak ada waktu untuk bersedih, ia segera lari sambil membawa peluru dan perlengkapan lainnya. Namun ia harus berlindung di dalam lubang, karena serangan dari pesawat Prancis. Saat akan keluar, ia sudah terlambat karena pasukan Prancis sudah berada di sekitar lubang. Tak lama ada pasukan Prancis yang akan membunuh Paul, dengan cepat Paul langsung menusuk musuhnya sampai tak berdaya. Ia terus menunggu kepergian pasukan Prancis, dan akhirnya Paul merasa bersalah karena melihat musuhnya yang sekarat di depannya. Setelah menunggu, Matthias akhirnya mendapat pesan dari atasan untuk segera menandatangani perjanjian damai dengan Prancis. Matthias dan rekan-rekannya yang merupakan delegasi dari Jerman, akhirnya menandatangani surat perdamaian. Dan perjanjian tersebut berlaku pada tanggal 11, bulan 11, jam 11 pagi. Hal itu menandakan sebelum jam tersebut maka perang masih berlanjut. In der 11. Stunde, am 11. Tag des 11. Monats. Dirasa area sudah aman, Paul pun segera kembali ke camp dengan banyak mayat di sekitarnya. Sesampainya di camp semua orang sangat gembira karena mereka akan pulang bertemu keluarganya masing-masing. Paul yang ada di camp bertemu dengan temannya yang sempat berpisah bernama Jaiten. Jaiten terluka saat serangan di parit, yang mengakibatkan kakinya terluka cukup parah. Jaiten juga memberitahu, jika Franz sudah tewas. Hal itu membuat Paul sangat sedih, karena teman-teman sekolahnya sudah tewas semua. Ia kemudian pergi ke dapur untuk mengambil makanan. Di sana ia bertemu Cat yang masih hidup dan mereka berdua pun segera mengambil makanan untuk mereka dan juga untuk Jaiten. Saat asyik makan, ternyata Jaiten bunuh diri dengan menusuk dirinya sendiri menggunakan garpu. Karena ia tak punya tujuan lain, ia akan menjadi orang cacat jika ia hidup. Paul dan Cat yang berusaha menolong tidak berhasil, karena Jaiten sudah kehabisan banyak darah. Paginya Cat merasa damai, karena ia baru kali ini merasakan pagi yang begitu hening. Mereka berdua yang masih merasa lapar, pergi kembali ke peternakan sebelumnya. Setelah sampai tujuan, giliran Paul yang mengambil makanan. Sedangkan Cat akan mengawasi sekitar. Awalnya Paul mengambil telur angsa dengan sangat tenang. Namun sayangnya ia ketahuan oleh seorang bocil, dan segera mengunci pintunya. Paul pun segera kabur, sambil ditembaki oleh peternak, dan mereka berdua akhirnya berhasil kabur. Dirasa aman, mereka berdua segera memakan telurnya secara mentah-mentah, untuk mengganjal perut. Cat kemudian pergi ke dalam hutan untuk kencing. Namun tiba-tiba, dari belakang bocil yang cepu tadi datang, dan langsung menembak Cat hingga mengenai perutnya.
Paul yang mendengar tembakan, segera masuk ke hutan dan menolong Cat. Mereka berdua memutuskan kembali ke camp, untuk mengobati Cat. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan rombongan prajurit Jerman, namun rombongan tersebut tak mau berhenti, meskipun Paul sudah meminta tolong. Paul pun dengan terpaksa menggendong Cat sampai ke camp. Sesampainya di camp, sang dokter bilang jika Cat sudah tewas keracunan, karena peluru yang mengenai Cat sudah diberi racun. Lagi-lagi Paul harus kehilangan orang terdekatnya. Er ist doch tot. Die Organe sind vergiftet. Kemudian sang jenderal mengumpulkan semua prajurit di lapangan. Ia memberitahu jika mereka harus berperang sekali lagi, untuk merebut wilayah kekuasaan. Wir erobern die Ebenen noch vor 11 Uhr und beenden diesen Krieg vorwärts! Prajurit yang awalnya senang akan pulang, menjadi sedih karena tidak jadi pulang. Para prajurit lainnya mau tak mau harus berperang sekali lagi, karena jika mereka menolak, mereka akan dibunuh. Singkat cerita, pasukan Jerman diam-diam mendekati parit musuh, namun musuh menyadari keberadaan mereka. Dan akhirnya peperangan pun pecah, kali ini Paul harus berjuang sendirian, karena ia tak kenal siapa-siapa lagi. Paul yang melihat satu prajurit muda, segera menolongnya, dan akhirnya Paul bertarung dengan tangan kosong, melawan prajurit Prancis. Paul awalnya sempat terpojok, tapi ia dengan cepat memukul kepala musuh dengan batu. Pertarungan masih berlanjut, yang membuat mereka berdua masuk ke dalam bunker. Di dalam bunker, Paul yang tak sadar, akhirnya ditikam dari belakang, hingga sebuah pisau menembus dadanya. Paul yang sekarat keluar dari bunker, dan mendapati kedua belah pihak sudah berhenti berperang, karena sudah jam 11, yang menandakan Jerman dan Prancis sudah damai. Cerita pun berganti pada prajurit muda yang sebelumnya ditolong oleh Paul. Karena prajurit itu baru, ia disuruh mengumpulkan tanda pengenal prajurit yang tewas, sama halnya seperti Paul dulu. Saat menyusuri parit, ia bertemu dengan Paul yang sudah tewas, karena jantungnya telah tertusuk. Dan film pun berakhir dengan tewasnya Paul dan perdamaian pun terwujudkan. Cerita berakhir, terima kasih telah menyaksikan.